Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Untuk teman-teman yang hadir di sini, uh, untuk mempersingkat waktu langsung. Di judul presentasi yang Ana buat ini, Ana kasih judulnya itu Small Steps, Big Dream. Karena semua usaha itu berawal dari langkah-langkah kecil dan menuju mimpi yang besar. Kira-kira di sini kalau dengar kata brand itu apa menurut kalian tuh brand? Ada yang tahu? Iya, brand. Branding atau brand. Oh, brand. Iya. BRAND, Iya. brand. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nama brand? Susu beruang. Identitas, benar. Jadi kalau brand itu dia sejarahnya itu berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu brander, yang artinya membakar. Dulu tuh para peternak itu ngasih merek atau logo di merek atau logo dicap di binatang ternaknya untuk sebagai tanda kepemilikan. Tapi sekarang itu udah banyak berubah atau ya karena bahasa ya sering berevolusi. Brand itu dan istilah brand itu udah sering dipakai untuk usaha atau misalnya logo dan lain sebagainya. Boleh Mas? Jadi kalau saya bilang tuh branding itu ini bukan hanya milik perusahaan besar. Jadi setiap usaha itu memiliki sebuah brand. Dan desain itu membuat orang melihat branding, membuat orang mengingat. Untuk selanjutnya slide 3 Mas. Ana izin perkenalkan diri. Sebelumnya Ana dulu dari tahun 2006 itu Ana pernah berkuliah di salah satu instansi di Jakarta di BINUS, dan Ana masuk graphic design dan kerja secara profesional itu pada tahun 2009 di sebuah agensi. Dan sekarang jabatan Ana itu sebagai creative director di sebuah perusahaan di Amerika, tapi juga kita ada cabangnya di Qatar. Dan di sini ada beberapa perusahaan yang Ana pernah bekerja sama, yaitu PZ Cussons, Samsung, Unilever, Arnott's, Garuda Food. Lalu kalau untuk lokalnya Tujuh Camp Coffee, Seiruma, Kabau ini brand Ana pribadi, Continental Drip ada brand dari Inggris. Kalau Jogja ini Julebib, Ana yang ngerjain brandingnya mereka. Terus Ana pernah di Tahsil dan sekarang Ana part owner dari The Nomad Project, yang perusahaan yang ada di Amerika dan di Qatar ini. Kira-kira kalau antum membeli produk di sebuah toko itu kenapa? Maksudnya mereka kan biasanya kalau di online shop itu mungkin ada banyak produk-produk yang sama atau serupa. Tapi biasanya tuh kalau teman-teman di sini memilih produk itu apa yang jadi acuannya gitu? Apa? Rating. Apa? Kebutuhan. Ada lagi. Mereknya. Nah, semua itu tuh masuk
Boleh di slide selanjutnya, Mas. Masuk ke dalam kategori kepercayaan. Jadi seseorang itu membeli trust dari banyaknya komen. Kalau dulu mungkin sebelum adanya marketplace, dulu kita merekomendasi. Jadi misalnya kita pernah merasakan satu makanan, terus kita cerita ke keluarga kalau kita pernah makan di tempat tertentu. Dan sebenarnya formulanya itu sama, nggak pernah berubah, hanya platformnya yang berbeda-beda. Jadi kita menyesuaikan sebetulnya. Jadi misalnya apa yang telah yang diimplementasikan di dunia digital sekarang, tugas kita itu adalah untuk mencari tahu gimana sistemnya mereka bekerja. Tapi intinya tuh sama. Gimana caranya kita bisa mendapatkan trust dari klien. Dan paling mudahnya itu adalah dengan mengoptimalkan produk yang kita punya. Jadi kita percuma sebetulnya kalau misalnya kita punya produk random apapun itu, misalnya makanan tertentu, terus kita berpikir kalau dengan makanan ini ada sebagian orang yang suka, mungkin keluarga kita, tapi kita tidak menyebarluaskan gitu dan menanyakan misalnya testimoni mereka tentang produk ini. Terus mungkin ada yang berkomentar ini kurang atau ini mesti ditambahkan A, B, C dan seterusnya. Nah, itu apakah intinya kita tuh harus bisa mengoptimalkan produk yang kita jual. Karena dengan itu orang itu udah pasti kembali lagi, insyaallah. Boleh, Mas. Ada yang kelihatan nggak ini dari yang di belakang? Ini ada brand-brand yang kurang lebih udah dari sebelum tahun 50-an sudah berdiri. Ada Harley Davidson, terus ada kopi cap kapal api, Indomie, terus ada bakmi GM, terus di sini ada naruh McDonald's. Jadi kita semua itu berawal dari usaha yang kecil. Gimana cara bisa besar? Kita harus bisa mapping usaha ini nanti tuh jangkanya berapa lama. Selama 5 tahun ini misalnya kita mapping punya business plan selama 5 tahun. 5 tahun itu apa yang harus kita kerjain menuju goals tertentu gitu. Dan cara yang mudahnya itu adalah kita tahu goalsnya, lalu kita tarik mundur step by stepnya. Nanti kita akan menemukan tuh metode-metodenya. Dan di sini tulis bukan ukuran usaha yang menentukan masa depan, dengan izin Allah disertai ikhtiar yang benar, kemauan untuk belajar, memahami pelanggan, dan membangun kepercayaan, sebuah usaha kecil bisa tumbuh menjadi usaha yang besar. Ini ada yang tahu 5W1H atau udah pernah dengar? Jadi di sini ini adalah kaidah dasar dalam branding. Jadi 5W1H itu adalah who, siapa yang akan membeli, what, apa yang akan kita jual, when, kapan biasanya orang membeli, where, di mana kita berjualan, why, kenapa orang harus membeli dari kita, dan terakhirnya itu how, bagaimana cara menjualnya. Jadi sebelum memulai usaha itu alangkah baiknya tuh kita mapping ini dulu sebetulnya. Dan Ana alhamdulillah udah hampir 20 tahun ini megang beberapa klien itu, melihat banyak permasalahan usaha kecil itu adalah di mapping ini. Jadi banyak yang sebetulnya nggak salah ya, tapi banyak yang keadaan kita kayak anak pribadi waktu awal hijrah itu kita nggak ada
nggak ada pekerjaan. Ana dulu dari agency, terus bikin usaha kacamata kayu, terus habis itu hijrah, eh, mulai lagi semuanya dari nol. Dan Nana lihat dari teman-teman tuh kebanyakan terjun langsung berdagang. Misalnya dia melihat, oh Fulan ini jualan herbal, ya udah kita terjun herbal karena laku herbalnya. Atau misalnya Fulan ini jualan minuman di depan masjid, kayaknya laku keras, ya udah kita jualan itu. Tanpa dia memahami target marketnya dia. Pasarnya itu membutuhkan itu enggak sebetulnya. Karena kalau di kaidah 5W1H ini yang pertama itu adalah who. Dan ini orang sering lupa nih. Jadi kita langsung loncat ke how-nya. Gimana cara jualannya. Langsung punya produk dan seterusnya. Dan akhirnya banyak yang qadarullah gulung tikar. Karena mereka menemukan sebuah challenge pas begitu dia udah berjalan 1 tahun, dia merasa kalau kok ini produk stuck aja di situ aja gitu. Padahal sebetulnya kalau misalnya dia tahu kondisi target marketnya dia, misal sebagai contoh kita jualan produk herbal gitu. Produk herbal itu siapa sih yang membeli? Apakah anak muda umur 15 sampai 25 tahun? Ataukah orang yang 25 tahun sampai 35 tahun? Atau 35 sampai 45 tahun? Kalau kita tahu itu dan kita tahu siapa yang kita target market kita, itu akan lebih mudah untuk kita memasarkan produknya. Karena metode orang tuh banyak paham desain itu logo dan langsung terjun ke visual, bikin poster yang bagus dan lain sebagainya. Padahal metode desain itu semua berawal dari akar ini. Kalau kita udah tahu target market yang kita tuju ini, akan lebih mudah gimana caranya kita bikin desain yang tepat untuk mereka. Karena kalau ngelihat misalnya salah satu contoh brand besar yaitu Coca-Cola gitu. Dia kenapa bisa terlihat muda terus ya? Karena dia udah menentukan target pasarnya, dia itu umur 15 sampai 30. Tapi kan 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian yang dulu target pasarnya dia ini udah tua sebetulnya. Nah, gimana caranya dia tetap bisa muda? Dia melakukan riset pasar ulang di age group atau yang di umur target market yang dia udah fix kan itu. Jadi kalau misalnya balik lagi tadi ke herbal, misalnya tujuan pasar kita itu atau target market kita itu adalah umur 35 sampai 45 tahun dan ini keluarga misalnya. Karena mungkin agak jarang ya anak muda memikirkan kesehatannya gitu. Biasanya kan orang-orang udah berfamily. Nah, setiap 5 tahun sekali kita harus riset gimana strategi komunikasinya mereka, karena perubahan 5 tahun itu bisa sangat drastis. Bisa jadi platform yang mereka pakai itu berubah, yang tadinya pengguna Facebook 10 tahun lalu atau lebih tua lagi Friendster misalnya, terus jadi mereka terus berevolusi gitu, dan kita harus berada di titik yang tepat. Makanya untuk riset ini sangat penting, karena mungkin ada sebagian usaha pemiliknya itu dia itu udah fokus di produksi dan pengelolaan dan lain sebagainya, sehingga dia lupa untuk memikirkan pengembangan. Dan kalau Ana pribadi, produk yang udah unggul itu harus tetap posisinya seperti itu. Jangan sampai dia kualitasnya menurun, karena itu tadi yang Ana jelasin, kepercayaan itu benar-benar kunci untuk kita punya pelanggan tetap. Boleh Mas selanjutnya. Dan ini yang penjabaran
tentang target market. Jadi umurnya mereka, pekerjaan, pendapatannya mereka, hobi, tempat berkumpul, dan gaya hidup. Kenapa ini penting? Karena Anda dulu waktu 2008 itu mata kuliah branding itu, dulu graphic design itu sama marketing komunikasi belum dipisah. Jadi kita semua masih satu fakultas. Jadi anak-anak desain harus bisa marketing, dan kita harus tahu apa kebiasaan pelanggan kita. Dan waktu kuliah itu kita dikasih klien random dari luar, diundang dari kampus, lalu dari situ kita suruh milih dari ketiga klien untuk studi kasus branding di masing-masing backgroundnya mereka. Dan dulu itu kita itu harus ke lapangan untuk lihat kondisi masyarakat, karena semisal kita punya target marketnya kita itu stratanya itu yang atas, kelas menengah ke atas. Mereka ini juga berpecah belah, maksudnya punya kebiasaan yang berbeda-beda. Kayak misalnya mobil yang mereka pakai, tempat yang mereka nongkrong, misalnya kayak coffee shop. Apa sih orang-orang yang pakai mobil BMW gitu? Atau mereka nggak nongkrong di coffee shop sama sekali, mereka lebih ke kekeluargaan. Karena itu nanti mempengaruhi secara visual gimana cara kita mempromosikan produk kita. Karena nggak mungkin orang-orang yang misalnya sudah berumur kita kasih desain yang warna-warni. Buat mereka nggak cocok. Mereka udah lihat dari jauh aja, walaupun desainnya udah bagus, mereka udah tahu kalau ini bukan buat kita, ini buat anak-anak muda. Walaupun mungkin ada ya sebagian ya yang maksudnya yang senang dengan warna-warna pop gitu. Jadi ketika kita tahu target market, itu akan sangat mudah menentukan tipe font yang kita pakai untuk poster. Terus gaya desainnya itu seperti apa. Terus mungkin fotografinya seperti apa. Karena ini semua metode yang nanti akan bercabang. Ketika kita udah tahu target market yang kita tuju, baru kita bahas tentang how-nya itu, yaitu desain. Logonya kayak gimana sih gitu. Dan logo itu pun juga berubah loh sekarang. Kalau bahkan brand-brand besar kayak Gucci dan lain-lain sebagainya itu, mereka setelah masuk di era sekarang, mereka melakukan pembaruan dan ada rebranding dari banyaknya brand-brand besar, karena mereka itu udah tahu kalau dulu itu target marketnya mereka tuh yang udah sangat berumur sekarang gitu, dan mereka mencari anak-anak muda yang umurnya udah sesuai dengan target market yang utamanya mereka gitu. Jadi dia harus merubah gaya fontnya mungkin, terus metode komunikasinya yang tadinya banyak brand itu nggak mau untuk berkomunikasi lewat Instagram, karena social media itu ya kita tahu dulunya sebagai platform anak-anak muda. Nah tapi brand-brand itu sekarang pakai itu semua. Boleh mas. Jadi ini slide terakhir Ana. Ya tentang tadi ya. Sebelum kita mulai usaha, alangkah baiknya itu kita menentukan dulu target market kita gitu. Karena kalau dengan seperti itu akan sangat mempermudah perjalanan bisnis, dan akan lebih mudah lagi nanti kita expand. Apakah memerlukan produk-produk tertentu gitu, misalnya karena perubahannya zaman,
ada tren tertentu yang akhirnya kita juga harus ikut berevolusi dengan itu gitu. Misalnya ada yang ditambahkan dengan menu dan lain sebagainya. Kalau mungkin yang umum tuh kalau McD itu dia tuh tahu sepanjang tahun itu ada, kalau terutama di Indonesia, dan jual McD itu jual nasi di Indonesia, di luar negeri nggak jual nasi karena dia menyesuaikan sama pasarnya. Dan McD jualan ayam, di luar negeri nggak jualan ayam, yang jualan ayam KFC. Jadi dia tahu kalau pasarnya membutuhkan ini gitu, dan dia tahu sepanjang tahun ada Idul Adha, Idul Fitri dan lain sebagainya, itu dia menyesuaikan menunya. Jadi kalau buat Ana mau usaha apapun, kita juga harus sadar juga selama 1 tahun itu ada apa sih event-event yang disenangi. Kalau mungkin di travel itu ada peak season gitu. Nah, gimana caranya di waktu-waktu yang bukan peak season ini kita juga tetap dapat pelanggan, dan itu bagian dari riset yang harus kita kerjakan. Mungkin kurang lebih itu yang bisa Anda jelaskan. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.